Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya William Farhan Mulia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang sudut pandang moral, yaitu pada bab 2. Baiklah, kita mulai di sini sudut pandang moral. Yang seperti kita tahu, moral itu eh, kebiasaan kita sendiri, yang dimana di kehidupan kita di masyarakat. Baiklah, di sini ada beberapa materi, yaitu ada moralitas dan etika. Moralitas dan etika di sini adalah eh, merupakan kebiasaan kita di lingkungan masyarakat. Apabila moral kita baik di masyarakat, ketika bertanding kita memiliki moral yang baik juga. Begitu juga sebaliknya, apabila moral kita buruk di wilayah masyarakat, maka ketika kita melakukan di pertandingan di olahraga itu kan buruk juga. Dan juga di sini ada etika. Etika ini bagaimana sikap kita terhadap seseorang atau yang bisa kita lakukan. Etika ini bisa baik, bisa buruk juga. Kalau etika ini bisa dilihat ketika kita dalam pertandingan. Misalkan kita mendapatkan pelanggaran karena ulah kita dan kita menerimanya kalau itu memang salah kita, maka itu tidak akan mendapatkan dampak negatif atau dampak yang lebih buruk lagi gitu. Kalau ada etikanya kalau attitude-nya buruk, bisa terjadi seperti efek sampingnya, efeknya yang lebih parah gitu. Misalkan dalam sepak bola kita memiliki etika yang buruk atau moral yang buruk. Ketika dalam bertanding, kita melakukan tackling pada lawan dan kita tidak ketika wasit memberikan kartu kuning, kita tidak menerimanya. Kita protes dan melakukan berbagai macam hal dan bisa berbicara kotor. Maka di sana wasit akan memberikan kita seperti bisa melakukan kartu merah sehingga kita tidak bisa melakukan dua kali pertandingan lagi dan kita mendapatkan efek samping yang sangat buruk gitu. Jadi ketika kita bertanding ini tergantung kepada moral dan etika kita di lingkungan kita. Dan selanjutnya kita lanjut kepada norma. Eh, Norma di sini kita hampir sama juga dengan moral. Kalau norma ini lebih yang kita pertanggungjawabkan atau biasanya di masyarakat kita bisa mendapatkan yang baik atau yang buruk gitu, tergantung dari lingkungan kita. Yaitu norma ini juga ada dua, ada norma individu dan juga norma eh, supererogatory, di mana norma individu di sini kita memiliki ada yang konsekuensialitas dan non konsekuensialitas. Di mana konsekuensialitas di sini kita seperti misalkan kita dalam sebuah pertandingan kita menang melawan si B. Dan si A lawan si B, si A menang, si B kalah. Terus ketika seperti dalam berbicara biasa, walaupun menangnya hanya sekali, kita selalu mengungkit-ungkitnya. Kita bilang kita pernah menang lawan si B, kita gini-gini. Jadi di situ tuh ada sebuah pihak atau orang yang merasa tersinggung dan tidak enak dengan perkataan yang telah kita lakukan tersebut. Di sana norma kita kena. Jadi norma yang itu tidak boleh dilakukan karena kita akan memikirkan dalam jangka panjang. Kalau yang kedua ada non konsekuensialitas, di mana norma non konsekuensialitas ini kita bersikap adil dan adil. Maksudnya di sini kalau kita selesai kan, kalau dalam pertandingan kita menang, ya kita menang misal menang lawan si B, ya sudah itu selesainya di dalam tempat kita bertanding saja, tidak kita bawa keluar keluar lapangan atau kemana seperti itu. Jadi kita hanya melakukannya di area lapangan tempat kita bertanding saja. Jadi seperti itu bedanya antara eh, konsekuensialitas dan non konsekuensialitas. Selanjutnya ada norma tentang supererogatory, di mana yang supererogatory ini kita lebih mengutamakan bagaimana jalannya sebuah pertandingan agar terciptanya suasana pertandingan seperti itu. Kalau kita lihat misalkan dari orang atlet lari, misalkan eh, di dalam kita melakukan lomba lari tersebut, ada atlet yang kakinya cedera dan itu hampir
sampai finish, dan kita membantu menggotongnya sampai finish. Di dalam dalam masyarakat atau pandangan publik orang awam, biasanya itu merupakan tindakan yang sangat baik. Tetapi kalau di dalam norma bertanding tersebut, itu sangat tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan atau menyebabkan suasana bertanding itu menjadi berubah, tidak adanya persaingan yang ketat atau persaingan yang bagus. Jadi di situ kita harus menjaganya. Jadi ketika misalkan si atlet tadi cedera, maka kita harus tetap melakukan pertandingan kita, karena nantinya pasti akan ada dari tim medis yang akan membantu atlet tersebut ketika dia mendapatkan cedera eh, atau semacamnya. Jadi kita harus tetap melakukan pertandingan tersebut agar tidak merusak norma dalam pertandingan tersebut. Dan di sana juga kita melakukan sportivitas kita, melakukan semuanya dengan baik. Itu bagian dari supererogatory. Baiklah, selanjutnya kita lanjut kepada materi selanjutnya. Ada subbab selanjutnya ada alasan praktis. Tentang alasan praktis ini awalnya terjadi pada abad pertengahan ke-20. Kenapa? Karena di sini terjadi perubahan-perubahan dari masa ke masa untuk penyesuaian terhadap generasi-generasinya. Misalkan seperti dari yang sekarang saja kita contohkan, eh, ada dari basket, dari Popprov saja kita lihat ada perbedaan, ada apa, dari tahun ke tahun ada perubahan. Misalnya seperti dari batasan umurnya. Dari tahun kemarin, yang seperti Popprov tahun kemarin dibatasi dengan kelahiran usia 1998, dan untuk tahun besok itu kelahiran 2000, dimana di sini agar terjadi eh, pertandingan yang bagus dan pertandingan yang sesuai lah, dan terjadi sesuai umur dan tidak ada perbandingan usia yang jauh dan sebagainya, sehingga dari itu sangat membuat semuanya menjadi pertandingannya menjadi sangat bagus. Begitu juga di pertandingan yang atau campur lainnya seperti olahraga, seperti fight, seperti silat atau boxing. Di sana juga mengutamakan seperti berat. Kalau ada kelasnya yang 45, ada kelas 50, kelas 60, 98, 60 sekian. Nah, jadi di sana memiliki banyak ada peraturannya atau batasannya, sehingga terjadi kenyamanan dalam bertanding, dan kita tidak demam panggung atau apa atau semacamnya. Kita tidak melihat lawan itu tidak pesimis gitu. Jadi kita bisa melakukannya dengan baik. Itu dari alasan praktis sendiri. Baiklah, mungkin hanya sekian dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.